konvensional itu misalkan dia berbusa, satu ikannya sakit, kedua dia terlalu padat. Kalau bioflok ya memang dia bakterinya gitu berbusa, aman, bagus, emang dia bagusnya begitu. Kalau nggak berbusa itu tanda tanya malahan gitu. Nah, kalau tebar yang Om tanyakan tadi, Om tebar berapa? Kalau bioflok itu standarnya 1:1 Om, 1 liter air 1 liter ikan, 1 ekor ikan. Tapi kalau dengan sistem yang lain, misalkan jadi penambahan sistem, misalkan budidaya lele ini bioflok. Bioflok itu kan penambahan sistem vlog sama vortex. Ada lagi ras, resirkulasi, itu penambahan filter. Jadi kolam ini sama, desainnya hampir sama, tapi ini filter. Airnya nggak coklat tapi jernih, itu namanya ras. Itu juga bisa 1 liter 1 ikan. Jadi kalau keni atasnya ini udah posisi di bawah, keni bawahnya itu 10 cm di bawah. Ketika ikan bergerak, dia padatannya kejebak sini akan turun ke bawah. Makanya ketika buang itu kita lihat nih. Kita lihat nih Om. Nih, lihat. Ketika kita kocor, karena ini padat nih, isinya 15.000 ekor. Kenapa saya kocor? Kita lihat tuh, ada busa, itu tandanya ikannya padat. Ya ngocor setiap hari enggak, paling enggak 2 jam 3 jam doang. Tujuannya ketika air baru masuk dengan desain seperti itu tadi, buangannya itu kebuang tuh tainya. Iya. Ngangkatnya. Ngangkat dia. Kita lihat. Kita lihat. Tuh, lihat tuh tainya, tuh. Buriam itu, bubur ayam. Kolam toren ini tetap diberikan pakan tidak masalah. Karena instalasi untuk kolam budidaya hampir saya ini ada keunggulannya ya. Nanti kita akan coba lihat ya. Terakhir Om, mau kolamnya bagus, mau pakannya bagus, mau bibitnya bagus, wes semuanya serba bagus lah. Satu yang kalau nggak bagus jadi semuanya hancur. Petani, kalau bahasa ilmiahnya kalau di kerjaan itu 4M: manpower, metode, mesin, sama material. Materialnya itu bisa si ikan, metode itu tata caranya bagus ya, mesin itu arah kolamnya bagus, ininya bagus semuanya. Kalau mainnya itu nggak bisa ngontrol 3 ini ya udah habis, bisa dipastikan seperti itu. Sama kerjaan juga sama. Nah, karena saya orang engineering, kerjaan juga sama seperti itu. Mau sebagus-bagusnya sistem mesinnya bagus, kalau orangnya udah sini otomatisasinya copot aja lah biar dapat target, nanti bisa istirahat lama, hancur mesin. Nah, sama dengan petani budidaya begini, apalagi berkaitan sama makhluk hidup. Terakhir itu Om, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya Om ya. Tujuan saya ya memang begitu, mau siapa saja nanti bermanfaat. Pengalaman saya gratis, pokoknya gratis Om, saya nggak dipungut biaya. Bahkan kalau datang ke sini minta probiotik saya kasih Om, nggak bakalan pelit ilmu saya. Kalau punya, selagi punya ada ya saya kasih. Itu ya. Oke, salam sukses berjamaah petani lele Nusantara, salam hangat dari Kota Karawang, Jawi Farm. Nah itu kalau nggak paham atau nggak mengerti nanti boleh bertanya lagi. Simpen nomor saya 081 3155 315 966 798 gitu kan. Nanti kalau teman-temannya misalkan Om ya, Om Jawir, tinggal buka aja Om di map Jawir Farm, pasti disampai sini di situ. Ada nomor saya di situ. Jadi kalau desain kolamnya begini si Om, vortex itu sebenarnya begini Om.
Nah, Om tinggal cari corongnya saja. Misalkan ember 3 ya. Nah, ini tuh buangan 1. Nah, ini pipa buangan. Nah, itu pipa buangan. Nah, ini sambung kayak ini nih. 1, 2, 3. Katakanlah maju sedikit ya. Ini 1 tegak lurus. Nah, ini langsung ke sini. Nah, pompanya itu berada di atas. Atau pompa di bawah nggak apa-apa. Pompanya di sini katakanlah ya. Pompa di sini. Tapi dikasih pipanya sama kayak gini nih. Dia naik ke atas. Jadi yang kesedot air atas. Deket dong ya. Nah, nih. Nih air atas. Dia kan masuknya air atas itu. Nah, yang di bawah itu padatan. Ya, tuh. Ini nggak nyedot. Nah, yang kesedot air atas. Padahal air bawah ini padatan semua. Itu. Nah, kenapa harus corong begini? Ketika ini masuk ya, ini masuk. Dia berputar begini. Vortex itu. Nah, padatannya berkumpul di bawah. Pompanya di sini. Katakanlah ini ada pipa gini. Ini masuk keran sama seperti itu tuh ya, harusnya begini. Cuma kalau Om pakai ember biasa nggak apa-apa, ini katakanlah ya. Nah, buangannya harus di bawah karena nanti kalau pas pembersihan di kolam vortex itu nggak bersih kalau buangannya di sini. Ini dulu salah desain, pembuangannya di samping, susah saya buangnya. Ini kalau pembuangannya di bawah begini, alah, nggak ada 1 menit dia bersih. Nanti lama lagi pembuangannya. Nih di bawah dia. Ya, udah. Ini di bawah. Beda sama ini salah desain, ini saya tutup. Kalau bisa buangannya di bawah tetap. Nah, tapi di bawah ini kan ada keni Om. Ini kan ember. Ini kan ada keni drat setengah in. Nah, ini tuh keninnya begini. Cowoknya. Ini ceweknya. Ini masuk sini. Jadi kalau ini ember, pasti ini ada sisa nih. Kurang lebih 5 cm. Nah, kalau ini 5 cm, kalau desainnya begini aman. Tapi kalau desainnya gini, jadi nongol begini 5 cm. Padatan tetap di sini nih, 5 cm ke bawah ini ada padatan nanti. Secara desainnya begitu. Kalau dia tipis gini, nah makanya didesain ini di atas. Kenapa di atas? Padatannya itu begitu. Nah, desain ember ini begini Om. Kalau ember saya ini begini kan. Ini saya tutup Om. Ini pipanya nih. Pipa buangan ya. Keran. Sama seperti ini nih. Keran ya. Ini tuh 5 cm ke atas. Ini saya kasih styrofoam. Ya sepinter-pinternya kita kasih styrofoam supaya padatan di sini tuh nggak ada. Jadi ketika ini padatan nih. Ini air. Ketika buang, airnya kebuang, tinggal padatan. Dan padatannya tinggal di kocor air, dia masuk sini. Dia nggak ada di sini. Nanti kalau lihat di di video saya, di sini pasti ada biru-biru. Itu biru-biru saya kasih aja lem tembak itu, saya bakar seret sehingga dia full di sini. Jadi di bentuknya begini nih. Nah, saya potong-potongnya sehingga dia naik ke atas, ini saya lem gitu. Begitu. Nah, kalau desainnya kolamnya begini, lebih baik nanti embernya sama aja kecil begini. Atau gede nggak apa-apa, tapi nanti kan detik ini nggak enak loh, dilihatnya nggak enak gitu. Yang penting katakanlah embernya panjangnya itu segini ya. Ini tinggal naikin sedikit supaya rata begini gitu. Ada buangannya aja ini. Nah, kita lihat nih. Ya, kita lihat nih. Ini tuh paling bawah dasar kebuang tuh padatannya tuh, liatin. Tuh, hitam kayak bubur gitu kan. Udah buang satu ini nggak apa-apa, nanti kasih air baru di sini 2 gayung nggak apa-apa.
Nah, ini kan buat tanaman bagus ini, fases. Nah, ini yang bikin mabuk ikan itu di situ itu. Nah, fungsinya Vortex seperti itu. Fungsinya Vortex. Pertama, nah, untuk budidaya bioflok sendiri itu memakai probiotik, Om. Probiotik ini bisa didapat dari, ini harus tahu bakteri. Nih, yang penting ada Bacillus subtilis sama Nitrobacter, udah aman gitu. Nah, ini itu adalah kalau dari perusahaan ini kan pasti nih, ini uji laboratorium udah pasti ya. Ini tuh di kultur, namanya kultur itu mengaktifkan. Jadi kalau ini dari perusahaan itu biasanya 4-5 bulan itu didiemin, Om. Bakterinya biar tidur, namanya bakterinya dorman. Nah, setelah dorman nanti dibotolin, dijual belikan. Fungsinya kultur ini menghidupkan. Makanya bakteri ini nih siap perang ketika ditaruh di kolam-kolam, cepet ngatasin amonia. Beda sama ini, bakterinya tidur dikasih kolam lama. Makanya teman-teman ya beli probiotiknya udah bagus segala macam ya, dia dorman kok. Makanya dibangunin lagi, diaktifin lagi. Nah, cara ngaktifinnya ada caranya nanti. Nah, Om kan deket di saya, nanti bawa aja, saya kasih. Oh, udah banyak 1 jerigen itu. Bener, saya Om kalau sudah punya ini, Om ada tata caranya. Om nggak usah beli lagi ke saya. Om punya segini saja, seumur hidup Om. Bahkan Om kolam 100 kolam D3 itu nggak usah beli lagi dengan punya segini nih. Ini bakterinya bukan 1 probiotik, ada 2. Kalau kisi-kisinya itu pasti air kelapa, tepung tapioka, probiotik, molase, probiotik, udah. Cuman tata caranya yang orang nggak tahu. Tapi kalau nanti misalkan dia bikin baunya nggak seperti arak, ya udah, ini baunya seperti arak. Tapi ini udah dikasih molase. Hah? Arak, seperti arak, Om. Beda sama probiotik ini mah nggak bau, udah kayak nggak bau, ini mah nggak bau arak karena dia memang dorman, nggak bau sama sekali ya. Ya itu karena dia itu aktif dia, makanya ketika ditaruh kolam lebih bagusan itu daripada ini karena dia aktif. Nah, untuk desain kolamnya begini. Ini kan tadi kan ditutup kan, tutup sama styrofoam. Nah, kalau yang ini enggak. Ini kan posisi di atas. Jadi posisinya di atas. Ini kan posisinya di atas. Ini kalau kita panen, katakanlah ya panen dengan kondisi air seperti ini, kalau diasatin, tinggal ikannya saja. Ikan itu segini nih. Airnya udah habis, isinya ikan doang. Ya memang lebih bagus di bawah, lebih bagus di bawah. Tapi begini, memang maksimalnya di bawah. Karena ini harus diangkat, saya nggak berani ember itu ada ininya dikasih ini, jebol, meleot. Saya nggak berani, ini bagusnya di bawah. Tetap sama seperti itu. Pembuangannya begitu tuh. Nanti Om desain sendiri saja. Pipa yang ada ini di bawah sebisa mungkin. Tapi kalau nggak repot, ya begini aja nggak apa-apa, udah maksimal. Karena kenapa? Air kan ngalir. Jadi air itu ngalir, air beserta padatannya atau fases ikan itu mengalir di 1 kolam ini, kolam Vortex ini. Nah, nanti padatannya itu akan turun ke bawah. Tapi tidak 100% turun ke bawah, ada yang ke bawah ke sini lagi. Terus saja, makanya 3 hari 4 hari ya sehari sekali buang nggak apa-apa, 1 gayung gitu. Jadi katakanlah Om itu bersihin kolam Vortex seminggu sekali tanpa ada pembuangan. Tapi kalau Om buang ini bisa 2 minggu sekali gitu, karena udah dibantu tiap hari buang itu kan. Misalkan Om butuh siraman setiap hari, ambil ini aja 1 gayung, ambil 1 gayung kan enak, gayung masukin 2 gayung, ambil 1 gayung buat nyiramin, kasih lagi 2 gayung. Biasanya 1 minggu sekali untuk kuras yang kolam Vortex ini. 2 minggu 3 minggu aman. Itu pertama desain. Keduanya nih, hati-hati desainnya. Ini lihat, ini saya kasih ini nih,
Jadi kalau kolam desain bioflok, aerator itu harus di bawah Om. Nih lihat, ada pemberatnya. Saya pakai pemberat batu. Nanti di video saya ada, nih batu. Kenapa? Batu ini tidak mengandung bahan kimia Om. Beda lagi kalau pemberatnya besi. Dia usahakan di bawah supaya mengaduk fase itu ke atas, mengaduk terus. Nah setelah itu dimakanlah sama probiotik tadi. Desain bioflok itu adalah kolam bulat. Bisa kolam kotak, tapi dengan catatan. Kalau kolam kotak begini Om, set sama kolam ini kan kotak. Aerasinya harus 1, 2 titik. Terus di pojoknya itu harus gini nih, melengkung begini. Kalau pojoknya itu siku, aerasinya di sini karena 1x2 di sini sama di sini. Ini tuh nggak kena aerasi, DO-nya kecil. Ketika itu ini probiotik mengolah fase di sini hidup, tapi di sini itu padatan ada di pojok. Makanya kalau kolam bulat itu disebutnya adalah kolam bioflok. Itu kenapa? Karena sistem bioflok itu direkomendasikan kolam bulat. Tapi teman-teman biasanya bicaranya begini, Om, saya pakai sistem bioflok. Wah, coba kita lihat. Pakai aerasi, kena matahari, airnya hijau. Bukan. Kalau sistem bioflok itu warnanya begini, coklat kemerah-merahan. Tapi kalau dia dikena matahari itu tetap aja namanya. Mau RWS, mau GWS. Konvensional itu ya gitu. Kalau kena matahari, nah bioflok itu bakterinya Bacillus subtilis nitrobacter itu tidak boleh kena matahari pertama. Keduanya, dia wajib pakai aerator. Karena bakteri ini dia bisa hidup di DO tinggi. DO itu adalah oksigen terlarut dalam air. Jadi kalau bioflok ini benar-benar sempurna. DO kandungan air kan pH, TDS, suhu sama DO, TDS, suhu sama pH kan 4 ini. Ini terjaga benar-benar. Kalau dia kena air hujan, pH-nya rendah, bakteri bisa mati. Beda sama konvensional. Cuman ya bedanya ini listrik tetap. Kalau konvensional kan gratis dari Gusti Allah matahari. Itu Om. Air berbusa, ya itu ciri-cirinya bioflok. Ciri-cirinya bioflok begitu. Karena bakterinya bekerja dia. Beda sama itu Om. Nih. Beda sama konvensional. Kalau konvensional itu kalau misalkan konvensional itu misalkan dia berbusa, 1 ikannya sakit, kedua dia terlalu padat. Kalau bioflok ya memang dia bakterinya gitu berbusa, aman, bagus, emang dia bagusnya begitu. Kalau nggak berbusa itu tanda tanya malahan gitu. Nah kalau tebar yang Om tanyakan tadi, Om tebar berapa? Kalau bioflok itu standarnya 1:1 Om, 1 liter air 1 liter ikan, 1 ekor ikan. Tapi kalau dengan sistem yang lain misalkan, jadi penambahan sistem misalkan budidaya lele ini bioflok. Bioflok itu kan penambahan sistem vlog sama vortex. Ada lagi ras, resirkulasi, itu penambahan filter. Jadi kolam ini sama, desainnya hampir sama, tapi ini filter. Airnya nggak coklat tapi jernih, itu namanya ras. Itu juga bisa 1 liter 1 ikan. Cuman kalau filteran nggak tahu, dia kan nggak ada bakteri, hanya memfilter saja. Ketika si amonia balik lagi yang kita nggak tahu kapan. Nah kalau ini kan sudah vortex, sudah bioflok, ada bakterinya, pengurai tainya, ada pengurai si padatannya biar berkumpul di situ. Jadi komplit itu. Nah saya ciptakan ini karena memang request dari teman-teman Om. Kan saya sebenarnya apa ini cuma 3. Ini buat teman-teman bahwa membuktikan bahwa oh ini bisa loh ember. Oh itu kan di kolam 5 itu kan buat khusus buat pembesaran nanti. Jadi di situ akan saya monitoring setiap hari Om. Perkembangan ikan bagaimana, pemberian pakan bagaimana, perawatan air bagaimana begitu Om. Ini bisa hidup 24 jam yang kotoran ini. Bisa 2 jam sekali Om. Atau pas saya pulang saya hidupin. Kalau enggak ya enggak, biasa saja. Yang penting aerator nggak mati. Nah ada pertanyaan kalau mati lampu gimana? Nggak apa-apa mati lampu. Mati lampu biarkan saja. Nah setelah mati lampu buang airnya setengah. Tambah air baru, aerasi nyala. Jangan diumpanin udah. 4 jam, 5 jam, saya pernah 8 jam nggak masalah.
Cuman kalau airnya terlalu kental ya itu jadi masalah. Makanya ini kan dijaga sama itu. Ini mati lampu nggak masalah karena padatannya di sini. Jadi ini nggak kental airnya. Kalau dia kental berarti TDS tinggi, DO rendah. Si ikan mabuk nanti biasanya. Nah 8 jam nggak masalah. Ya asalkan itu habis. Kan nanti kan 8 jam itu mati bakterinya. Bakterinya ada yang masih hidup, ada yang mati. Banyak kan mati karena nggak ada DO kan. Buang setengah, aerasi jalan. Nah setelah itu kasih probiotik, kasih garam, gosok air barunya di kolam Vortex ini, nyalain lagi Om, muter lagi. Nah pemberiannya umpan nanti 4-5 jam ke depan baru itu. Kayak nguras lagi. Kayak nguras. Ya kayak nguras lagi. Jadi biarkan memberi waktu 5 jam itu, memberi bakteri bekerja dulu, ada dulu. Tapi bakterinya harus itu ya. Kalau bakteri pabrikan ini biasanya lama Om. Bisa 24 jam bekerjanya. Kalau dikasih-kasih gini curut-curut biasanya ya lama ininya nih. Coba Om bayangin nih, habis saya umpan nih Om, tainya itu pada ngambang. Ini aja ukurannya belok gitu kan. Tuh. Tainya banyak ini. Nah, ini nanti akan jadi bubur. Ketika diaduk sama aerator, diaduk jadi bubur. Nah, di situ fasesnya itu dimakan sama vlog. Nah, setelah itu fases tidak serta-merta 100%. Padatannya turun, ikut ngalir ke kolam Vortex, dikumpulin lah di situ. Begitu. Itu bioflok seperti itu. Nggak bau memang. Ya kalau buang padatan pastilah orang itu tai semua kan. Begitu. Kalau panen berapa bulan? Panen kemarin saya ini kan 220 ekor. Ini kan volume airnya dengan D 80 berarti kan R-nya 40. 3,14 kali 40 kali 40 tingginya 45 Om. Ini tingginya 50. Cuman kan enggak 50 murni. Iya. Saya hitung itu adalah 220 liter Om. Saya isi 220 ekor, 1 liter 1 ikan. Itu panen kemarin 220 ekor itu panen, nanti lihat di video saya itu ada 22,29. Kemarin sudah saya hitung itu FCR SR nya berapa, udah saya hitung kemarin, nanti lihat di video saja ya. Nah kemarin saya tanam lagi ukuran 89. Kemarin ini panen itu 1 liter 1 ikan 60 hari 61 hari itu dengan catatan Om. Pertama, bibit sortiran pertama dari 60.000 ekor itu ada banyak ya, ada berapa ribu gitu. Saya ambil 220 buat sini. Itu badotan biasanya disebutnya atau jablay. Itu bisa 61 hari. Keduanya sistemnya bioflok plus Vortex. Ketiganya pakan mah suka-suka sih sebenarnya. Bisa 4 kali, 5 kali. Yang penting kan kalau airnya sehat mah ikan mah sehat, mau makan 5 kali juga nggak apa-apa. Beda sama misalkan ibarat kata manusia itu kan begini Om, kalau sakit buru-buru makan sehari sekali itu. Nah, kalau airnya sehat ikan pasti sehat. Nah di situ mau makan 6 kali 10 kali nggak apa-apa gitu. Tapi dengan catatan mau sistem apapun, RAS, GWS, RWS, konvensional mau kolam tanah, yang penting pemberian pakan tidak ada sisa di atas air dah. Jadi gini, kalau pakan sisa pakan itu ada di atas air ya 1 jam 2 jam nggak ada, habis, padahal dia turun ke bawah. Sisa pakan atau pelet dengan protein tinggi 30% kan, kalau lele kan dianjurkan 30%. Itu Om menjadi amonia selama 24 jam. Jadi pakan yang tidak habis ke bawah, dia akan jadi amonia 24 jam ke depan. Kalau bakteri pengurai tidak mampu, dia akan menjadi amonia, dia akan menjadi nitrit, dia akan menjadi racun. Makanya itu namanya dibilangnya overfeeding, pemberian pakan berlebih gitu. Jadi tidak dianjurkan. Mau ngumpanin berapa kali, mau berapa persen, kalau standarnya kan 3-5% ya. 3-5% dari berat biomasa ikan. Katakanlah ini ukuran 9-10, ada 200 ekor,
Berarti kalau 910 itu kan sekilo isi 100 kan. Kalau 200 ekor berarti 2 kilo dong. 5% dari 2 kilo itu adalah 2000 kali 5%. Berarti 100 gram per hari. Bisa kita ngasih 200 asal tidak sisa. Udah itu aja pemberian pakan. Kuncinya di situ. Mau sistem apapun Om. Kolam tanah pun kalau diberi pakan pelet, peletnya ke bawah wes masalah juga. Akhirnya jadi coklat terus bau. Nanti pas buang, kalau baunya pesing berarti amonia. Kalau baunya bau tai, baunya beda ya. Pesing itu amonia udah pasti. Kalau baunya seperti yang tadi kita buang itu, ya udah. Itu aman. Bukan amonia, dia murni tai padatan gitu. Kalau kita buang baunya pesing berarti ini kandungan amoniaknya banyak. Kalau kandungan amonia banyak pasti kan berdiri di atas. Kenapa? Di bawah ini amonia, setengah ke bawah amonia. Makanya ikan pada di atas, gantung. Solusinya gimana? Buang 30 sampai 70%. Jangan buang semua, nggak boleh, tidak dianjurkan. Jadi katakanlah ini tinggi 45. Buang saja 30 cm. 30 cm tinggal 25 cm. Keran tutup, air baru masuk. Ya, air baru masuk. Garam diencerkan. Garam grosok ya, bukan garam dapur. Garam non yodium, garam grosok kalau orang sebutnya garam badak. Encerkan, airnya masukin sambil air baru masuk. Setelah itu kasih probiotik. Pucrut. 4 jam 5 jam ke depan baru dikasih pakan. Tujuannya apa? Amonia yang di bawah, makanya pembuangan padatan itu di bawah. Ketika dia dibuang bawah, air bawah, dia yang kebuang air bawah duluan. Wah, amoniaknya kebuang, tinggal 30%, air bagus, baru pemberian garam. Garam tadi itu fungsinya buat menstabilkan pH Om. Ini kalau bioflok ini pH-nya nggak stabil di bawah atau di atas, udah pasti rusak Om. Ini kan gantung. Makanya pH-nya stabil. pH stabil itu dijamin sama DO ini, oksigen ini. Aerasi. Kalau aerasinya kecil, kemungkinannya juga bakteri bisa mati. pH-nya rendah, asam atau pH-nya tinggi, basa. Nah, kita bicara aerasi Om. Kenapa aerasi saya bisa gede? Kita lihat Om. Yang sekecil gini, ini di pompa akuarium Om. ACO 003 Yamano. Saya setting ini dengan keran 1, 2, 3, 4 ini nggak nyala karena ini padatan saja. Ketika dia berlebihan saya buang ke situ. Nah ini buat kolam 3 aja. Itu kalau kita salurkan langsung ke ini, dia hasilnya kecil pasti. Nah ini desain saya karena saya orang engineering ya. Tahu, ini saya kumpulkan dulu di pipa Om, seperti kompresor. Kalau kompresor buka, kenceng kan? Nah, tendangannya kenceng sama seperti ini. Saya kumpulkan di pipa, pipa, yang penting nggak bocor aja. Baru disalurkan ke sini, tekanannya kenceng. Kalau langsung belum tentu Om bisa ini, gitu, belum tentu. Nah, tata caranya nanti ada di video saya. Yang pasti Om butuh lem itu, lem tembak, lem bakar. Ini itu sambungan pipa di akuarium. Bolongin, kalau dia seret, masukin, baru di lem pipa itu, lem bakar itu. Nah, setelah itu sambung. Nah, ini juga ada di akuarium. Baru ke bawah desainnya sama seperti tadi. Kasihnya batu saja. Nih. Kalau nggak ada batu dia akan montang-manting ke sini ke sana. Apalagi kan konsumsi gede kan. Nah, usahakan di titik tengah, center, gitu. Ada lagi? Yang mana? Ini kan, inilah katakanlah yang tainya itu kan. Nah ini kan posisi di sini. Nah tainya kan di bawah otomatis. Nah ini kan nyedot nggak? Enggak Om, bukan begitu. Kalau sistem bioflok, dia kan bergerak tuh. Jadi padatan itu akan berputar di sini. Nah, karena dia ngalir, ini namanya hukum kapiler Om. Jadi ketika air ini dalam satu saluran,
Kalau ini pompa dimatiin ini akan rata Om semuanya. Jadi di sini itu pembuangannya dengan secara sendirinya, ketika ada air masuk pasti ada air keluar. Ketika si padatan itu muter buk sama aerator, itu ada kebuang ya pasti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, disitulah tidak 100% dia jadi padatan di situ. Pasti balik lagi gitu. Kalau saya 24 jam Om. Kenapa? Pertama, aerator saya kecil. Memang sih mampu. Tapi kocoran ini nambah DO. Pertama. Keduanya, kocoran ini padatannya biar ke sana. Alasannya kenapa? Tebarnya padat. Kalau tebar standar nggak usah, nggak apa-apa. 2 jam sekali sehari nggak apa-apa. Jadi kalau padatan kan di bawah. Benar Om, kalau tanpa aerator. Kalau tanpa aerator dia pasti di bawah. Ikan itu nggak mungkin di bawah. Ikan itu di sini, ke sini ke atas. Padatan akan di bawah. Nggak bisa buang sempurna. Nggak bisa buang sempurna. Tapi karena ini aerator, buang ini, ya terus masuklah ke sinilah dia. 24 jam. Memang kekurangannya ada di listrik. Tapi saya pakai yang 8 watt Om. Pompanya kecil. Kecil, pompanya kecil. Makanya kan alirannya kecil ini. Kayak di akuarium itu? Ya, yang di akuarium paling kecil lah. Paling kecil? Ya, mereknya Aquila. Gede ya? Ya, gede karena memang pendek. Oh. Nih, kalau nggak percaya kita lihat nih. Kita lihat ya. Tapi padatannya ada nanti naik. Lebih baik saya matiin dulu ya. Ini saya matiin dulu. Nah, kita matiin dulu. Kita lihat ya, nih pompanya kecil, nggak gede kok, tuh. Nah, oh iya. Iya. Tuh padatannya tuh. Cut. Berapa itu? Berapa watt itu? 200. 8 watt. 8 watt. Cek Om, 8 watt, bener nggak? Oke. Oke nggak? Iya. Nah, 8 watt doang Om. Nah, ini biarkan begini dulu, padatan biar di bawah. Baru nanti sedot, karena kita obok, nanti balik lagi ke sini kan. Nih lihat padatannya tuh. Nah desainnya harusnya begini Om. Kita coba lihat di konvensional ya. Kita lihat di konvensional kita. Kita lihat di konvensional kita ya. Oh ada. Nih Om, dia paling dasar Om. Nih, dia paling dasar di bawah. Ini ada titik 0. Ini tuh titik 0, di sana 7 cm. Kalau saya bisa 10 cm. Jadi dia naik gitu. Nah, ketika ikan bergerak, ini hanya mengandalkan ikan bergerak saja. Ikan bergerak, si padatan itu akan terjebak di sini Om, masuk ke dalam, karena keninya ini ke bawah. Keni itu keni atas sama keni bawah itu 10 cm Om. Jadi kalau keni atasnya ini udah posisi di bawah, keni bawahnya itu 10 cm di bawah. Ketika ikan bergerak, dia padatannya kejebak sini akan turun ke bawah. Makanya ketika buang itu kita lihat nih. Kita lihat nih Om. Nih, lihat. Ketika kita kocor, karena ini padat nih, isinya 15.000 ekor. Kenapa saya kocor? Kita lihat tuh, ada busa, itu tandanya ikannya padat. Ya, ngocor setiap hari enggak, paling enggak 2 jam, 3 jam doang. Tujuannya ketika air baru masuk, dengan desain seperti itu tadi, buangannya itu kebuang tuh tainya. Iya. Ngangkatnya. Ngangkat dia. Kita lihat. Kita lihat. Tuh, lihat tuh tainya, tuh. Buriam itu, bubur ayam. Tadi udah saya buang sih sore pas ngumpanin. Ini aja sore udah saya buang tadi jam 5:30, pas sebelum ngumpanin saya buang. Baru dikasih pakan gitu. Nih Om, begitu. Desainnya ya paling bagus emang di bawah. Tapi karena saya memang dasarnya pakai sistem bioflok, dia diaduk.
Percaya nggak percaya, kalau di bawah itu buang juga nggak terlalu ada padatan seperti ini. Airnya, air atas sama air bawah itu sama, karena padatannya itu udah kesaring sama yang di Vortex. Itu kelebihan desainnya yang ada Vortexnya begitu. Ini bisa nggak di Vortex? Bisa Om. Om kasih ada 1 tong di sini. Ini salurkan ke tong. Saluran ke tong ini, set atasnya tarik ke sana ke ujung. Padatan itu akan kumpul di sini, ngocor ke sini, cot gitu kan. Ini kan rendah, dia ngocor ke sini, wah langsung masuk. Vortex itu tinggal buang. Jadi ini padatannya akan ke sana gitu. Sama desain kolam saya semuanya sama. Di ujung itu adalah kocoran Om. Tujuannya apa? Dia tinggi kan, 7 cm kan di sana. Ketika kocoran masuk, padatan itu paling nyari bawah. Titik bawahnya ada sini. Fungsi saringan satu, saringannya adalah ketika hujan atau pas kocor, ikan nggak masuk ke pembuangan, nggak ikut kebuang. Keduanya dia menjebak padatan tadi, begitu. Makanya dibuang-buang itu. Padat ini 15.000. Kolam 2x4 ini Om. Memang sih ukuran ikannya 56. Kalau dilihat kan udah padat ini tuh. Nah, ikan berbusa begini tuh nggak bagus. Pasti ada sesuatu. Sesuatunya apa? Ya itu padat tadi. Makanya disarankan buat teman-teman konvensional jangan terlalu nafsu lah. Untuk berbuahnya, ya, tahu beli bibit murah. Paling kayak 100.000 dapat banyak gitu. Masa kolam ember mau diisi 100.000? Katakan 100.000 ukuran 78 udah berapa gitu? Udah dapat 400. Bisa dimasukin situ ya. Boleh Om punya duit, tapi kan nanti nggak seperti itu. Coba aja diisi 400 satu ember. Nanti Om, 3 hari 4 hari Om pemberian pakan. Kalau pakannya sedikit, otomatis yang lain lapar dimakan sama temennya, kanibal. Karena sifat aslinya ikan ini kanibal. Kedua, jika pakannya standar, semua kenyang, tainya makin banyak. Yang ada mabuk gantung di atas. Tuh liatin, ikan masih sehat. Tuh, kenyang kan? Perutnya gede-gede kan? Saya sengaja kalau sore itu pemberian pakan banyak. Supaya ikan nggak aktif. Kalau ikan aktif panjang saja dia. Protein nggak terserap sama si tubuh ikan. Kalau pemberian pakan sore malam begitu. Ini kalau lapar dia akan bergerak bebas. Ikan panjang jadinya. Dikasih pakan masih bergerak. Nggak jadi daging. Jadi ada beberapa tata cara itu teman-teman pemula itu kurang paham. Karena memang didapatnya itu bukan karena baca buku, nonton YouTube, atau tanya orang, enggak. Pengalaman setiap hari. Kita tahu sifat aslinya itu nocturnal, aktif di malam hari. Memang di malam hari aktif di atas. Kalau siang hari ikan di atas berarti sakit. Kalau malam hari ikan nggak ada di atas, sakit juga. Karena sifat aslinya itu ikan dia pasti naik kalau malam. Balikan ya. Balikan. Kalau siang di atas ya masalah berarti kan. Dia harusnya di bawah. Ini waktunya nyari makan di bawah. Kalau malam aktif wajar lele. Apalagi kena senter udah langsung. Oke ya. Oke ya, jadi ya nanti kalaupun kurang paham boleh Om, kan deket kan rumahnya di sini. Nanti saya kasih probiotik bawa pulang aja. Treatmentnya ada 2. Treatmentnya bisa langsung, bisa 1 minggu ditunggu. Kalau ini treatmentnya dulu waktu tebar awal, waktu panen treatmentnya langsung. Air baru masuk, kasih garam, air asi, wus, tunggu 2 jam ikan masuk. Setelah itu diinjek seminggu sekali, 1 tutup, sehari 1 tutup, sehari 1. Tapi jangan coba-coba kalau nggak profesional, nggak tahu, wah ini kurang probiotiknya, oh tambah 2 tutup. Nggak akan tahu. Lebih baik ya standar saja. Standarnya adalah pemberian garam. Ini cukup segini Om. Garam glosok 2 genggam. Ini kan 220 liter. Kalau nggak 1 ember lah ya. Ember aja patokannya. Kalau ini kan ember itu 80 liter. Isi airnya jangan penuh. Isi airnya nanti setengah. Berarti berapa? 35 liter. Karena ini 80 liter, isi airnya nanti 70 liter. 70 liter kan segini. Dibagi setengah, 35. 35 kasih
setengah genggam saja garam, aerasi nyala, kasih probiotiknya 1 tutup, minimal 5 hari, bisa seminggu bagus. Sama molase. Orang-orang banyak yang gagal paham, Om prebiotik apa? Om probiotik apa? Probiotik itu adalah bakteri bagus, bakteri baik. Ini bisa hidup kalau ada makanan. Makanannya namanya prebiotik atau tetes tebu. Ini tuh saling berkaitan, Om. Ketika kultur ya pakai ini, kalau nggak pakai ini ya katakan ini bakterinya lagi tidur. Bakteri yang terkandung dalam 1 liter ini ada 1 juta bakteri Bacillus subtilis katakanlah ya. Ketika dia dibangunkan harus dikasih makan. Dikultur lah itu, tapi kulturnya harus ada, nanti kita lihat di sana. Nanti akan berkembang biak. Ini dari 1 juta bakteri nanti bisa jadi 10 juta ketika ada makanan ini. Nah, ketika dikasih kokolam, makanannya bukan molase lagi, tai ikan. Tapi tidak serta-merta 100% tai ikan itu dimakan sama probiotik. Karena ada perawatan yang lain. Kalau mengandalkan probiotik nggak bakalan bisa. Harus ada perawatan air, buang air setiap hari kayak konvensional gitu kan. Tiap hari pemberian pakan buang, pagi, malam buang. Setiap Sabtu Minggu, Sabtu atau Minggu gitu libur, buang air 30-70%, tutup, kasih garam grosok, encerkan sebarata, probiotik sama molase sebarata, ikan puasa 5 jam, pemberian pakan lagi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, Om. Begitu. Kalau sudah sakit, gantung, bau, wais, repot itu nanti. Repot pasti. Om ya, itu aja ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat, nanti akan dibantu lagi, Om. Jadi nanti desain kolamnya nanti silahkan pelajari lagi, nanti oret-oret, nanti pulang nanti didesain, nanti kekurangannya apa atau foto video kasih saya, Om ini kurang gini, kurang gini, atau enggak video ini nanti bisa ditiru di rumah. Nah setelah itu kalau nggak paham atau nggak mengerti nanti boleh bertanya lagi. Simpen nomor saya 081 3155 315 966 798 gitu kan. Nanti kalau teman-temannya misalkan Om ya, Om Jawir, tinggal buka aja Om di map Jawir Farm, pasti sampai sini. Di situ ada nomor saya di situ. Saya mah siapa aja masuk, mau Om temennya Om Cahya atau temennya siapa, orang nggak kenal aja kalau sini tanya, orang di WA Om minta maaf, bertanya ini pasti dijawab sama saya, nggak bakalan enggak. Itu. Oke Om ya. Nah kita coba nyalain Om terakhir. Kan tadi udah dibongkar ya, tuh kan. Nih hukum kapiler Om namanya. Rata. Karena hukum kapiler ini, ketika air ini disedot, ini masuk, dia akan mengalir dengan secara sendirinya ke sana. Ya, kadang-kadang orang nggak paham kalau nggak tahu. Ya itu basic-basic. Dulu SD di kelas 2, kelas 3 udah diajarin kapiler, ketika corong dibocorin 5, ya pasti ngocornya paling bawah itu paling kenceng. Kenapa? Tekanannya makin kenceng. Nah ini sama, ngocor di atas, tekanannya paling kenceng di bawah, ya dia masuk ke situ, dia disekit ke sini, masuk lagi ke situ gitu. Nah coba ya, nanti pasti akan turun dia. Ya kan? Nanti turun sendiri sama dengan yang tadi ini, rata bawah. Karena kenapa? Ya ini udah kesedot kok, itu kesedot itu nggak mungkin rata. Mungkin kalau hitungannya pompanya berapa, alirannya berapa, jaraknya berapa bisa rata Om. Tapi kan kita mau ngitung gitu kan nambah lagi fisika. Kebetulan fisika saya jeblok. Nah begitu tuh, nanti turun sendiri, aman. Tapi nah Om dijamin kalau ngikutin standar operasional prosedur atau SOP, saya biasanya gitu, SOP tata cara budidaya lele dengan baik dan benar, pasti bagus Om. Mau dia sistemnya apapun, konvensional juga bagus. Jangan bilang bioflok paling bagus, ya enggak juga. Jangan bilang konvensional paling bagus, ya enggak juga. Paling bagus ya tadi, kembali ke alam. Nah tanah udah pasti itu Om pakai apa namanya
Pak, alternatif lebih baik jangan. Kalau hanya belajar saja, nanti kalau udah partai besar, jangan salah Om. Hanya kolam budidaya aquacultur, ras, sama bioflok saja yang bisa ekspor ikan Om. Kolam tanah konvensional GWS enggak bisa. Zat besinya di dalam tubuh ikan itu tinggi, dia nggak diterima di Jepang, Korea itu nggak diterima. Pernah dengar kolam SBY? Tahun 2016 Gunung Putri sana Bogor banyak kolam bulat semuanya, bioflok, ekspor dia beliau dulu zamannya almarhum Abu Ani Yudhoyono masih hidup itu, sampai sekarang adalah jejak-jejaknya masih ada, karena dulu kan pakai Maxigro kan, orang Maxigro banyak yang invest sampai 2 miliar 3 miliar, banyak kegagalan. Memang masih bagus, tapi kan pengawasannya itu kan nggak bagus ya, sama saja. Jadi terakhir Om, mau kolamnya bagus, mau pakannya bagus, mau bibitnya bagus, wes semuanya serba bagus lah. Satu yang kalau nggak bagus jadi semuanya hancur. Petani, kalau bahasa ilmiahnya kalau dikerjain itu 4M. Manpower, metode, mesin, sama material. Materialnya itu bisa si ikan. Metode itu tata caranya bagus, ya. Mesin itu arah kolamnya bagus. Ininya bagus semuanya. Kalau man-nya itu nggak bisa ngontrol 3 ini, ya udah habis. Bisa dipastikan seperti itu. Sama kerjaan juga sama. Nah, karena saya orang engineering, di kerjaan juga sama seperti itu. Mau sebagus-bagusnya sistem mesinnya bagus, kalau orangnya udah sini otomatisasinya copot aja lah biar dapat target, nanti bisa istirahat lama, hancur mesin. Nah, sama dengan petani budidaya begini, apalagi berkaitan sama makhluk hidup. Terakhir itu Om, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya Om ya. Tujuan saya ya memang begitu, mau siapa saja nanti bermanfaat. Pengalaman saya menurut saya gratis, pokoknya gratis Om, saya nggak dipungut biaya, bahkan kalau datang ke sini minta probiotik saya kasih Om, nggak bakalan pelit ilmu saya. Kalau punya, selagi punya ada ya saya kasih. Itu saja ya. Oke, salam sukses berjamaah petani lele Nusantara, salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm.